Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel guys. Hi, how are you? Apa kabar? Kumaha damang? Di video kali ini aku mau sharing sama kalian tentang rekomendasi cerita Wattpad lagi pastinya. Guys, jadi kali ini aku bakal merekomendasiin cerita Wattpad bertema si CEO atau bos ya. Jadi ini gak semuanya tentang CEO, tapi ada yang bos. Pokoknya ini tentang big boss aja ya, tentang kayak yang punya perusahaan. Wow. Oke guys, sebelum itu seperti biasa jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Terus aktifin juga tombol loncengnya agar ketika nanti Lisna upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini, terus komen di bawah kalian mau Lisna bikin video apa lagi. Dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oh iya, ajak juga teman-teman kalian yang suka baca cerita Wattpad untuk nonton video-video aku yang rekomendasi cerita Wattpad ya guys. Jangan lupa subscribe. Kita ke rekomendasi ceritanya. Seperti biasa aku saling mengingatkan tentang warning cerita, yaitu jadi sebelum kalian membaca cerita Wattpad, alangkah baiknya kalian membaca dulu warning cerita tersebut. Jadi kayak misalkan warning ceritanya tuh ini cerita untuk usia berapa, terus kayak ini cerita tentang apa, ini cerita tentang kayak ada adegan pembunuhan atau adegan penculikan atau adegan dewasa, kayak ada kissnya atau ada apa gitu. Jadi kan kalian bisa menyesuaikan kayak gitu ya. Dan karena sekarang aku bakal ngerekomendasiin cerita Wattpad yang bertema CEO, jadi ini sepertinya untuk usia 20 plus. Karena kan CEO itu berarti kan dia tuh kan kerja ya, kerja. Kalau untuk kerja kan orang yang udah kerja itu gak mungkin anak sekolahan SMA kan pastinya. Jadi ya, tapi meskipun ini cerita CEO yang bisa dibaca 20 atau 21 plus, ini aku udah menyaringnya kayak enggak yang terlalu kayak, kan biasanya kan yang lebih sering tema CEO itu ada yang kayak adegan dewasa atau apanya itu, tapi ini aku udah mencarinya yang bener-bener gimana ya gitu, pokoknya udah yang minim banget lah kayak gitu. Mungkin ada kayak scan atau adegan kayak, tapi nggak terlalu parah gitu, jadi kalian bisa skip aja kayak gitu ya. Tapi cuman kayak kiss kayak gitulah, enggak yang kayak berlebihan gitu. Tapi kalau ada mungkin enggak kesaring sama aku ya, mohon maaf kalian yang enggak suka sama ceritanya. Oke lah, seperti biasa aku bakalan kasih judul cerita, penulis cerita sama cover ceritanya, juga description ceritanya guys. Oke, langsung aja kita ke rekomendasi cerita Wattpad yang pertama. Ini dia untuk cerita yang pertama. Ini judulnya My Fussy Boss. Ini dari akun @serye. Ini pemeran utamanya itu adalah Elvano, sama si ceweknya tuh siapa ya? Sama Lea guys, Lea. Jadi si Elvano tuh itu dia tuh CEO atau bosnya. Lea tuh kayak pegawainya gitu, sekretaris atau pegawainya. Mereka tuh kan kayak nggak benci sih, pokoknya si yang pertamanya itu si L-nya, si Pak Elvano-nya yang kayak suka sama si Lea gitu. Terus mereka tuh kayak pura-pura pacaran, terus jadi pacaran beneran. Terus si Lea tuh kayak punya sahabat ya, sahabat cowok, dia tuh namanya tuh Bian atau dipanggilnya tuh Bibi. Pokoknya mereka tuh dekat banget. Sama satu lagi sahabatnya tuh Siska guys. Mereka tuh sama kerja di perusahaannya si Elvano guys. Oke, next untuk cerita yang kedua yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul Mr. Triflek. Ini dari akun @ambarguys, @ambarguys. Ini pemeran utamanya adalah Agam sama Pia guys. Yang CEO-nya pasti Agamnya ya. Aku bakalan bacain deskripsinya yang ada di sini. Agam, seorang CEO yang terkenal kejam dan arogan, tak pernah terlibat skandal percintaan maupun hal-hal yang dianggapnya tak berguna.
Namun siapa sangka, sejak mengenal salah satu karyawannya, pemikirannya langsung berubah drastis. Ternyata cinta itu indah. Jadi si Agam itu, pokoknya pas awalnya tuh mereka tuh kayak benci gitu. Terus si Agamnya tuh nyebelin banget guys. Sampai si ceweknya tuh, Pia, yang nama tokoh ceweknya tuh mengundurkan diri dari perusahaan itu. Karena si Agam tuh mau Pia tuh kayak pura-pura pacaran gitu sama si Agam, tapi dia tuh gak mau. Jadi ya udah, dia tuh kayak yang mengundurkan diri, tapi akhirnya dia masuk perusahaan lagi kayak gitu guys. Terus ini juga ada kayak sedihnya, ramenya, serunya, adalah gregetnya. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Cerita ketiga yang aku rekomendasiin ini dia berjudul At the Drop of a Hat. Ini dari akun sweet_girl 77 ya, ada di sini. Ini pemeran utamanya adalah Albert sama Rizka guys, Farisa. Aku bakalan bacain deskripsinya. Albert Daranseleger. Aduh, aku susah banget ini bacainnya. Lelaki yang selalu berjalan lurus tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Seorang CEO piano retail dengan kepribadian yang dikenal dingin tak tersentuh. Sangat berbeda dengan dirinya ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Hangat, penyayang, dan humoris. Lalu suatu ketika, pertemuan tidak sengajanya di dalam lift dengan Farisa Darlene Anka membuat seorang Albert menampilkan kepribadian yang hanya ia tunjukkan kepada sanak keluarganya untuk pertama kalinya. Oke, next cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin ini dia berjudul Baby Boss I Love You. Baby Boss I Love You. Ini dari akun Trisha Lia Avi SR. Trisha Lia Avi SR. Ini pemeran utamanya adalah Renata sama Farel guys. Renata sama Farel. Ini tuh awalnya tuh, jadi Renata tuh kan kayak anak bukan broken home sih. Jadi mama sama papahnya tuh udah meninggal. Jadi yang pertama meninggal tuh papahnya, terus mamahnya. Tapi mamahnya tuh pernah dulu nikah sama ayah tirinya. Jadi si Renata tuh tinggal sama ayah tirinya. Tapi ayah tirinya tuh kayak gak bertanggung jawab gitu guys. Renata tuh kayak jadi malah kayak suka kerja, kan nyari uang sendiri kayak gitu. Terus dia tuh kayak mau pokoknya dia tuh kabur dari rumahnya ya, dari ayah tirinya tuh. Dia tuh kabur ke kampung halaman, ke sahabat kecilnya namanya tuh Astuti. Nah dia tuh terus disuruh disuruh kayak bukan mengembala, kayak mandiin bebeknya Astuti gitu. Terus dia tuh kan gak bisa, jadi si bebeknya tuh kayak kabur-kabur gitu guys, kayak kabur-kabur gitu. Terus sampai bebeknya tuh nabrak motor, sampai hampir ditabrak sama motor. Terus motornya teh ya guys, motor yang limited edition. Motornya teh motor mahal. Jadi orang kaya gitu yang nabraknya teh. Terus si orang kayanya teh itu si Farel, si toko cowoknya. Dia tuh kayak minta ganti rugi gitu. Tapi kan karena mahal, jadi si Astuti sama si Renata tuh kan gak bisa ganti rugi. Jadi si Farel teh ya udah gak apa-apa. Nah itu si Renatanya jadi asistennya si Farel gitu. Pokoknya kalian baca aja ceritanya ya. Oke, next cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin ini dia berjudul My Ex Boss. My Ex Boss. Ini dari akun Yuli_F_Riyadi. Yuli_F_Riyadi. Ini pemeran utamanya itu adalah Lira sama Reksa guys. Si Reksa itu general manager ya. Dia tuh bosnya, si Reksa tuh bosnya si Lira. Tapi sebenarnya si Lira tuh bos atasnya tuh ada namanya tuh Herdi. Cuman jadi si Reksa tuh bos paling atas kayak gitu. Aku bakalan bacain deskripsinya yang ada di sini ya. Alira Morena, seorang gadis berusia 27 tahun yang bekerja sebagai staf finansial di sebuah perusahaan multinasional. Dengan kemampuan yang terbatas, soal tetek bengek keuangan membuat dirinya tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Terlebih lagi, ia bekerja di bawah tekanan manajernya yang super galak dan menuntut segala kesempurnaan di setiap kerjaannya. Beruntungnya, ia bertemu selalu menolong
ya bernama Reksa. Dari sini pekerjaan gadis yang gemar memasak itu dimulai. Next, cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin ini dia berjudul Probabilitas Berjodoh. Probabilitas berjodoh ini dari akun @ayla_yuko @ayla_yuko. Ini pemeran utamanya itu Randy sama Viana guys. Jadi si Viana tuh pengangguran. Dia tuh pengangguran tapi dia tuh kayak yang suka kayak jualan online gitu, jualan baju online. Terus dia tuh kayak disuruh kerja gitu kan sama bapaknya, sama kakaknya. Terus kakaknya ngerekomendasiin gimana kalau kerja di tempat kerja si kakaknya aja. Tapi si sahabatnya juga itu udah ngirimin lamaran dia di perusahaannya. Jadi dia tuh milih jadi sekretaris atau jadi apa ya, soalnya dia tuh ada dua pilihannya tuh. Terus dia tuh jadi sekretaris saja soalnya lolos ke interview. Dan ternyata dia tuh yang dipilih lolos lagi sampai dia bener-bener jadi sekretaris si Randy itu guys. Kalian bacain description-nya ya. Menurut kalian bahagia itu seperti apa sih? Punya banyak uang? Atau punya karir yang bergengsi? Pacar atau pasangan romantis? Ketiga hal itu sama sekali jauh banget dari hidupku. Aku nggak tahu apa aku ahli dalam sebuah bidang. Maybe. Intinya meski aku hidupnya pas-pasan, seenggaknya aku punya orang tua yang sayang aku dan punya abang yang cinta aku. Meski aku hidup serba rata-rata, seenggaknya aku realistis, tidak tergila oleh kehaluan yang kerap mencumbuk ketika aku mulai maraton drama Korea. Life is life. Kadang aku lupa kalau dunia ini adalah panggung sandiwara. Dan bodohnya pemerannya adalah aku yang selalu insecure dan selalu ingin berada dalam zona aman kesetaraan. Pokoknya kalian bisa baca ceritanya di akun @ayla_yuko dengan judul Probabilitas Berjodoh. Ini seru guys. Oke, next untuk cerita terakhir yang aku rekomendasiin ini dia berjudul My Secretaries. She is my secretary. Ini dari akun sunnyfr @SUNNYFR. Ini pemeran utamanya itu Revan sama Para guys. Revan sama Para. Si Para tuh sekretarisnya Revan. Awalnya si Para tuh sekretaris ayahnya, terus turun jadi sekretaris si Revannya. Oke guys, itu dia cerita yang aku rekomendasikan kali ini bertema CEO. Jadi yang dapat kita ambil dari cerita-cerita yang aku rekomendasikan yang bertema CEO itu, jadi ini ya untuk aku pribadi ya, tapi di setiap cerita yang kita baca itu pasti ada hal baik yang dapat kita ambil. Tapi untuk di tema CEO ini menurut aku pribadi ada beberapa hal kayak jadi kita tuh harus bekerja keras untuk sukses guys. Terus kita juga kan dalam sebuah cerita itu pasti ada konflik. Terus pasti ada penyelesaian atau solusinya juga. Nah, jadi kita tuh bisa mengambil barangkali suatu di masa depan kita menghadapi konflik atau masalah seperti itu, kita juga bisa menggunakan solusinya. Ada kan di sana di cerita itu solusi seperti di cerita di cerita itu guys, kayak gitu. Terus kita juga kayak yang kalau misalkan kita jadi CEO atau kita misalkan punya perusahaan atau kita jadi bos gitu ya, kita juga bisa mencontoh sikap-sikap baik yang ada di diri tokoh cerita yang kita baca. Kayak gak boleh semena-mena sama bawahan, harus memperlakukan seseorang dengan dengan sama gitu ya, gak boleh membeda-bedakan. Terus juga kita harus ramah sama siapapun, harus berbuat baik sama siapapun. Ya kayak gitulah ya beberapanya, dan masih banyak hal-hal baik yang dapat kita ambil dari cerita-cerita Wattpad yang kita baca kayak gitu. Oke guys, pokoknya makasih banget buat ya kalian yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan juga menghibur. Mudah-mudahan kalian juga suka dengan video-video yang aku rekomendasikan. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Pokoknya stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye-bye muach. Assalamualaikum.